Halo Soccermania, pastikan tonton sampai tuntas karena ada 28 informasi penting hari ini yang gak boleh kalian lewatkan. Mari kita bahas. Kita mulai dari informasi pertama. Starsbrug memastikan tiket perempat final Conference League usai bermain imbang 1-1 melawan Rijeka di Stade de la Mainau sekaligus unggul agregat 3-2. Tuan rumah kecolongan lewat gol Tony Vroeg di menit ke-25. Starsbrug baru bisa membalas di menit ke-75 lewat Valentin Barco. Hasil ini membawa Starsbrug melaju ke perempat final dan akan menghadapi Mainz. Ini jadi langkah bersejarah karena mereka baru kembali menembus 8 besar kompetisi Eropa sejak 1995. Sama-sama lolos tipis, wakil Italia ini juga harus berdarah-darah. Fiorentina menang susah payah 2-1 atas Rakov Częstochowa di Conference League yang digelar di ArcelorMittal Park, memastikan agregat 4-2. Rakov sempat memimpin lewat Karol Struski di menit ke-46, sebelum Cherndauer di menit ke-60 menyamakan skor. Gol penentu datang dramatis dari Marin Pongrasic di masa akhir saat kiper lawan naik membantu serangan. Hasil ini mengantar Fiorentina ke perempat final untuk keempat kalinya, sekaligus menjaga mimpi menuju final ketiga. Setelah Fiorentina aman, calon lawan mereka justru butuh waktu tambahan. Crystal Palace menang susah payah 2-1 lewat extra time atas AEK Larnaca di Conference League babak 16 besar yang digelar di ArcelorMittal Park. Ismail Assar membuka skor di menit ke-14, lalu Enric Saborit menyamakan kedudukan di menit ke-61. Ismail Assar jadi penentu lewat gol keduanya di menit ke-99, menuntaskan perlawanan keras tim tamu. Hasil ini mengantar Palace ke perempat final untuk menghadapi Fiorentina. Kelar dari kasta ketiga, kita geser ke panggung Liga malam Jumat. Porto menutup duel babak 16 besar Europa League di kandang dengan kemenangan 2-0, memastikan agregat 4-1 atas Stuttgart. Gol William Gomez di menit ke-21 dan Victor Verholt di menit ke-72 jadi pembeda. Hasil ini mengantar Porto ke perempat final dan akan berhadapan dengan Nottingham Forest. Ini jadi pencapaian terbaik mereka di UAL sejak 2013-2014. Jika Porto berpesta, nasib sial justru menimpa wakil Prancis lainnya. Laga Europa League di markas Lyon berakhir pahit bagi tuan rumah saat Celta menang cukup dominan 2-0 dan lolos agregat 3-1. Javi Rueda membuka skor di menit ke-61 sebelum Ferran Jutgla memastikan kemenangan di masa tambahan waktu menit ke-90 lebih. Hasil ini mengantar Celta ke perempat final, hanya selangkah lagi menyamai pencapaian terbaik mereka di kompetisi ini. Menyusul dominasi Celta, Betis makin menggila mengajar wakil Yunani. Real Betis tampil dominan dan mengajar Panathinaikos 4-0 pada leg kedua babak 16 besar Europa League di Estadio de la Cartuja, memastikan agregat 4-1. Aitor Ruibal di menit ke-7 membuka pesta gol, disusul Sofyan Amrabat di menit ke-45, Cucu Hernandez di menit ke-53, dan Anthony di menit ke-78. Kemenangan ini mengantar Betis ke perempat final. Bagi Panathinaikos, mimpi ke-8 besar Eropa untuk pertama kalinya sejak 2003 kembali tertunda. Kontras dengan skor telak Betis, laga satu ini harus adu penalti. Laga di MCH Arena jadi panggung duel panjang dengan Nottingham Forest menang susah payah 2-1 dalam 90 menit lewat gol Nicolas Dominguez di menit ke-40 dan Ryan Yates di menit ke-55. Sementara tuan rumah membalas via Martin Ehrlich di menit ke-69. Drama berlanjut ke adu penalti di mana Midtjylland runtuh setelah 3 penendang mereka gagal. Sementara Forest tampil sempurna untuk mengunci kemenangan 3-0. Hasil ini membawa Forest ke perempat final dan mengakhiri rekor kandang Eropa Midtjylland. Ini juga jadi langkah bersejarah. Tricky Trash akhirnya kembali ke 8 besar kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Forest sukses, rival sekenegaranya Aston Villa juga pamer kekuatan. Aston Villa tampil dominan saat menumbangkan Lille 2-0 di Villa Park dalam leg kedua Europa League, memastikan agregat 3-0. Setelah babak pertama berjalan datar, John McGinn membuka skor di menit ke-54, disusun Leon Bailey yang mengunci kemenangan di menit akhir. Hasil ini membawa Villa ke perempat final dengan 7 kemenangan beruntun di kompetisi ini, sementara Lille harus mengubur mimpi Eropa mereka. Villa sudah menunggu, tapi lawannya harus ditentukan lewat laga liar. Pertandingan babak 16 besar Europa League di Stadio Olimpico berakhir liar
Bologna menang 4-3 lewat extra time dan lolos agregat 5-4. Jonathan Rau di menit ke-22 membuka skor, dibalas Evan Endika di menit ke-32. Lalu penalti Federico Bernardeschi di menit ke-45+2 dan gol Santiago Castro di menit ke-58 membawa Bologna menjauh. Roma bangkit lewat penalti Donial Malen di menit ke-69 dan sepakan Lorenzo Pellegrini di menit ke-80 untuk memaksa extra time. Di babak tambahan, Nicolo Cambiaghi di menit ke-111 jadi penentu, memastikan kemenangan susah payah tim tamu. Bologna melaju ke perempat final dan akan menghadapi Aston Villa. Kelar urusan skor, ada kebijakan baru FIFA soal pelatih perempuan. Minimnya pelatih perempuan di sepak bola putri akhirnya bikin FIFA turun tangan. Selama ini, banyak tim masih didominasi staf pria, bahkan di level tertinggi. Lewat aturan baru, setiap tim kini wajib punya pelatih perempuan, baik sebagai head coach atau asisten, plus 2 staf wanita di bangku cadangan. Targetnya terasa jelas menuju Piala Dunia 2027. Kalau tak dipaksa begini, ekosistemnya mungkin akan jalan di tempat terlalu lama. Bicara soal aturan, UEFA kini dipusingkan insiden ngeri di Anfield. Situasinya berubah kacau saat Noah Lang menabrak papan iklan di Anfield dalam laga kontra Liverpool. Benturan itu bukan sekedar insiden biasa, ibu jarinya hampir terputus dan harus dioperasi di Inggris. Dari laporan internal UEFA, investigasi langsung dibuka usai keluhan resmi Galatasaray. Sekjen mereka, Eray Yazgan, bahkan menyiapkan jalur hukum demi kompensasi. Lupakan kabar duka, mari bahas aksi gila bintang Barcelona ini. Saat FC Barcelona mengajar Newcastle United 7-2, Rafinha terlibat langsung dalam 5 gol, 2 gol, 2 assist, ditambah performa agresif sejak awal bikin pertahanan lawan tak punya napas. UEFA pun lewat laporan resminya menobatkannya sebagai Player of the Week di UEFA Champions League. Kalau konsistensi ini bertahan, Barcelona bukan cuma hidup, mereka mulai terlihat menakutkan di Liga Eropa. Berkat performa itu, Rafinha pimpin daftar tim terbaik pekan ini. UEFA merilis Team of the Week usai leg kedua 16 besar. Nama Rafinha dan Vinicius Junior langsung memimpin lini depan setelah kontribusi krusial untuk FC Barcelona dan Real Madrid. Yang menarik, Sporting CP menyelipkan 3 pemain usai comeback gila. Komposisinya pun lengkap, dari Savonov di bawah Mistar sampai lini tengah kreatif. Satu catatan penting, ini bukan sekedar tim terbaik, tapi cermin momentum. Beda nasib dengan Sporting, Santos justru resmi memecat pelatihnya. Tekanan terus menumpuk saat Santos tak kunjung keluar dari tren buruk hingga kekalahan 1-2 dari Internasional jadi titik akhir. Klub akhirnya melepas Juan Pablo Vosvoda seperti diumumkan resmi lewat pernyataan mereka. Hasil 1 kemenangan dari 7 laga membuat posisi tim terjebak di papan bawah. Situasi yang sulit ditoleransi untuk klub sebesar Santos. Tak butuh waktu lama, pengganti Vosvoda adalah wajah lama. Situasi Santos sempat limbung setelah Juan Pablo Vosvoda pergi bersama stafnya meninggalkan ruang ganti tanpa arah jelas. Klub lalu bergerak cepat menunjuk Alexis Stifal sampai akhir 2026. Seperti diumumkan resmi tim, ini bukan wajah baru, justru periode keempatnya sejak 2008. Ia datang dengan tim lama dan reputasi sebagai pelatih berpengalaman di Brasil. Dalam kondisi seperti ini, pilihan kembali ke sosok lama terasa aman. Berpindah ke Jerman, ada kabar baik soal bek andalan Dortmund. Ketidakpastian sempat menyelimuti lini belakang Borussia Dortmund saat kontrak Nico Schlotterbeck belum juga diperpanjang. Bek 26 tahun itu menimbang banyak hal dari perubahan skuad hingga arah proyek tim. Laporan Sky Sport menyebut negosiasi berjalan positif, apalagi setelah perombakan seperti perginya Julian Brandt dan fokus baru pada sayap. Akhir pekan jadi momen krusial, diskusi keluarga ikut membentuk keputusan, tinggal detail klausul yang mengganjal. Selain amankan bek, Dortmund kabarnya mau balikan sama mantan. Karir Jadon Sancho di Inggris seperti kehilangan arah, terombang-ambing antara bangku cadangan dan masa pinjaman. Di Manchester United, ia tak pernah benar-benar menyatu sejak 2021. Kini, menurut The Athletic, Borussia Dortmund membuka pintu untuk reuni. Sancho sendiri dikabarkan siap kembali ke Jerman, bahkan rela gajinya dipangkas. Logis, mengingat di Dortmund ia pernah hidup termasuk momen membawa tim ke final Liga Champions saat comeback singkat 2024. Urusan transfer juga memanas di Italia lewat manuver cerdas Juventus. Negosiasi mulai bergerak saat Juventus butuh tambahan tenaga di lini belakang. Nama Marco Senesi muncul, bek Bournemouth yang diam-diam jadi incaran lama klub besar, termasuk Barcelona.
Laporan Mirko Di Natale menyebut pembicaraan sudah intens dengan skenario gratisan meski kontraknya masih sampai 2026. Senesi dilirik karena tenang pegang bola dan jarang panik saat ditekan. Juventus jelas sedang bermain cerdas, memperkuat lini belakang tanpa keluar biaya transfer. Sambil Juve berburu back, masa depan Paulo Dybala di Roma makin abu-abu. Cedera lutut yang memaksanya naik meja operasi bikin musim Paulo Dybala terasa tersendat di AS Roma. Kontrak belum jelas, performa pun naik turun. Di saat bersamaan, kabar dari Sport Mediaset menyebut pintu keluar makin terbuka. Dari Argentina, Boca Juniors mulai bergerak, didorong Juan Roman Riquelme dan sahabatnya Leandro Paredes. Faktor keluarga ikut menariknya pulang. Bukan cuma soal pemain, Liga Champions juga soal duit gede. Atletico Madrid dituntut melangkah jauh di Liga Champions UEFA, bukan cuma demi prestasi, tapi juga stabilitas finansial. Saat mereka menyingkirkan Tottenham Hotspur, UEFA langsung mengucurkan sekitar 11 juta euro, sebuah suntikan yang terasa nyata. Lolos ke perempat final, membuka keran baru 12,5 juta euro masuk. Belum selesai, laga kandang kontra Barcelona di Metropolitano diprediksi menambah 2-3 juta euro dari tiket, seperti disorot laporan finansial klub. Setali tiga uang dengan Atletico, Barca juga panen besar di Eropa. Tekanan finansial masih menyambangi FC Barcelona musim ini, tapi di lapangan Eropa ceritanya berbalik. Kemenangan telak 7-2 atas Newcastle United di leg kedua 16 besar yang dikutip dari Tribuna memastikan tiket perempat final sekaligus mengunci pemasukan besar. Totalnya tembus 100,34 juta euro sampai 23,5 juta euro dari fase gugur. Sisanya dari fase grup. Ini bukan sekedar angka, ini bukti bahwa performa di UEFA Champions League bisa jadi penyelamat finansial. Masih soal finansial Barca, ada kabar soal gugatan agen Koundé. Transfer Jules Koundé ke FC Barcelona tahun 2022 menyisakan cerita di belakang layar. Agen Ishak Tutumlu menuntut 3 juta euro, merasa jadi perantara atas restujuan Laporta. Ia mengaklaim koneksinya dengan Monchi membantu Barca menyalip Chelsea. Namun, sejak awal Barca bersikeras tak pernah memberi mandat resmi, meski sempat ada komunikasi dengan Matteo Alemany dan Xavi Hernandez. Dilaporkan media Spanyol, pengadilan akhirnya menolak gugatan itu dan malah membeberkan biaya ke pihak agen. Kelar urusan hukum, Lewandowski ambil sikap demi bantu keuangan klub. Situasinya makin jelas, usia makin menua, peran tak lagi utama. Tapi FC Barcelona belum benar-benar siap melepas Robert Lewandowski. Laporan Cadena Ser menyebut klub menawarkan kontrak setahun dengan gaji dipangkas dari 26 juta euro. Lewandowski tak keberatan. Ia siap jadi mentor untuk target baru, Julian Alvarez, sambil tetap memberi dampak. Terbukti dari 2 gol ke gawang Newcastle. Jika Lewy rela potong gaji, Ferran Torres pilih berjuang di Barca. Performa Ferran Torres mulai meredup sejak awal tahun. Gol seret dan menit main ikut terpangkas di FC Barcelona. Situasinya makin berat karena Robert Lewandowski terus jadi pilihan utama di era Hansi Flick. Meski begitu, laporan Cadena Ser menyebut Torres memilih bertahan dan berjuang di saat klub juga memburu Julian Alvarez. Keputusan ini terasa beresiko. Bertahan tanpa kontribusi nyata bukan soal loyalitas, tapi bisa jadi tanda karirnya sedang berjalan di tempat. Nasib Torres terancam, apalagi Barca makin puas dengan Marcus Rashford. Awalnya cuma jadi pelapis, bahkan duduk di bangku cadangan saat Barcelona pesta 7-2 atas Newcastle. Tapi situasi itu justru membuka cerita lain. Dari laporan Daily Mail, Barca diam-diam puas dengan dampak Marcus Rashford dan mulai cari cara agar ia tak pulang ke Manchester. Alih-alih menebus klausul 30 juta euro, mereka lebih memilih memperpanjang masa pinjaman sambil siap menanggung sebagian biaya. Dengan catatan 10 gol dan 13 assist, kontribusinya memang terasa, meski tak selalu jadi starter. Di tengah dominasi lini depan, sempat ada kepanikan soal Joan Garcia. Pesta 7 gol FC Barcelona atas Newcastle United sempat terasa ganjil ketika Joan Garcia terlihat memegangi betisnya. Kekhawatiran langsung muncul, apalagi jadwal padat belum berhenti. Namun, lewat pernyataan resmi klub, Barca memastikan hasil tes medis menunjukkan tak ada cedera. Artinya, sang kiper siap turun lagi menghadapi Rayo Vallecano. Dalam ritme musim seperti ini, kabar aman seperti sama pentingnya dengan kemenangan. Jika Barca lega, Real Madrid justru apes kehilangan kiper utamanya. Situasi jadi rumit saat Thibaut Courtois tiba-tiba ditarik keluar di tengah duel kontra Manchester City. Awalnya,
terlihat seperti pergantian biasa, tapi hasil tes medis Real Madrid memastikan cedera otot paha yang memaksanya absen 6 pekan. Artinya, dia bakal melewatkan derby lawan Atletico Madrid hingga duel krusial kontra Bayern Munchen. Posisinya kini diisi Andriy Lunin. Kehilangan Courtois di fase seperti ini bukan sekedar soal absensi, tapi soal kehilangan penjaga momentum. Menutup berita hari ini, Madrid incar Enzo buat tambal skuad. Situasinya mulai menarik. Enzo Fernandez ternyata tidak sepenuhnya nyaman bertahan di Chelsea. Dalam obrolan di Sport Bar, jurnalis Ben Jacobs menyebut sang gelandang terbuka untuk pergi. Meski klub belum berniat menjual, masalahnya jelas, harga tinggi bikin cuma segelintir tim mampu. Opsi Arab Saudi ditolak, Paris Saint-Germain juga tak terlalu masuk. Yang menarik, Real Madrid jadi tujuan ideal. Pada akhirnya, kendali tetap di Chelsea. 28 berita sudah kita bahas semua. Kami seluruh tim yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.